Jubir Habib Rizik komentari kasus Nikita Mirzani. Kalimatnya menohok. Anwar nih, juru bicara Habibana HRS, jubir HRS nih mengatakan dan mengomentari kasus soal Nikita Mirzani, ya kan? Kalimatnya menohok nih, saudara. Pak Aziz Anwar selaku juru bicara Habibana mengomentari kasus hukum yang menyeret artis Nikita Mirzani di Polresta Serang Kota, saudara. Menurut beliau nih, ada nih perlakuan beda dari aparat dalam penanganan kasus yang dilaporkan Dito Mahendra tersebut, saudara. Kemudian Pak Aziz Anwar membandingkan ketika yang dilaporkan seorang ulama, seorang habaib, ya kan, maka aparat auto tiduk, auto langsung melakukan penangkapan. Itu wajib polisi itu harus netral, harus adil, ya kan, dalam menangani hukum itu harus adil. Tapi gimana seperti ini? Jadi bukan hanya urat malu yang putus, kalau menurut saya ini urat iman putus, ya. Urat iman putus Anda ini. Oke. Beliau lantas menyinggung soal keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini. Nah, ini kata beliau darurat keadilan. Nah, Nikita Mirzani sendiri kan beberapa kali sempat bertemu dan saling sindir dengan Habibana. Jangan sampai amal-amal kamu tuh hilang semua. Amal-amal kita ini, kalau kita nggak punya adab kepada ahlul bait, pada ulama, hilang amalan kita ini nanti. Itu jelas itu. Makna tersirat dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Segala sesuatu yang ada hubungannya sama Nabi, sama baginda Rasul, ulama adalah pewaris Rasul, para habaib pewaris Rasul secara garis darah dan secara ilmu juga. Ini buat siapa saja ya. Jangan sampai kita punya amalan sia-sia. Aziz Anwar selaku juru bicara Habib Rizik siap mengomentari kasus hukum yang menyeret artis Nikita Mirzani di Polresta Serang Kota. Menurut Aziz, ada perlakuan beda dari kepolisian dalam penanganan kasus yang dilaporkan Dito Mahendra tersebut. Dia membandingkan ketika yang dilaporkan seorang ulama, maka kepolisian langsung melakukan penangkapan. Beda dengan kejadian Nikita yang harus dipanggil berkali-kali dan sempat didatangi ke rumah langsung. Ketika terlapornya ulama dan aktivis sangat-sangat berbeda perlakuannya, kata Aziz ketika dikonfirmasi Jumat 17 Juni. Ini darurat keadilan, kata pria yang hobi main sepak bola itu. Nikita Mirzani sendiri beberapa kali sempat berseteru dan saling sindir dengan Habib Rizik Sihab. Nikita dilaporkan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Penyidik sempat mendatangi kediaman Nikita di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nikita Mirzani tak mau ambil pusing dengan isu dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik atas laporan Dito Mahendra. Biasa saja, ujar Nikita Mirzani ditemui di Mabes Polri Senin 27 Juni 2022. Pun bila benar dirinya jadi tersangka, Nikita Mirzani merasa tidak ada yang perlu ditanggapi secara berlebih. Memangnya gue bunuh orang? Memangnya gue tersangka bunuh orang? Memangnya gue tersangka bikin bom? Apa gue tersangka teroris? Ucap perempuan 36 tahun ini. Nikita Mirzani juga memastikan bakal kooperatif bila memang jadi tersangka atas laporan Dito Mahendra. Gue pernah masuk penjara kok, sudah gila kali, kata dia. Nikita Mirzani lantas menegaskan bahwa dia bukan sosok kebal hukum seperti yang selama ini dibicarakan. Gak ada orang kebal hukum. Di Indonesia gak ada yang kebal hukum. Ibu Nikita lewat kuasa hukumnya Fahmi pamit. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada 16 Mei 2022 atas dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial. Sang presenter dikenakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 311 KUHP. Atas laporan Dito Mahendra beredar kabar bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022. Namun menurut Nikita, hal itu sama sekali tidak benar. Nikita Mirzani kemudian menempuh jalur hukum dengan mengadukan penyidik Polresta Serang Kota ke Divisi Propam Polri pada 22 Juni 2022 atas dugaan sikap tidak profesional dalam memproses laporan Dito Mahendra.